luar biasa sekali Bu Tuti praktek coachingnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Cirebon yang akan mempraktekkan demonstrasi kontekstual supervisi untuk akademik dalam modul 2.3. Perkenalkan, saya sebagai supervisor Inayatul Maula dari SDN 2 Ender dan sebagai coach Ibu Tutik Sri Mularsi dari SMPN 1 Pangenan, serta yang menjadi coachi adalah Ibu Isa Mulyawati dari SMKN 1 Mundu. Assalamualaikum Bu Tutik. Waalaikumsalam Ibu Ina. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah, syukurlah, saya senang mendengarnya. Kalau Bu Tutik dalam keadaan sehat ya. Baik Bu Tutik, sebelum kita mulai, perkenalkan saya di sini sebagai pengamat yang akan mengamati praktek coaching Ibu Tutik ya. Baik Ibu. Bagaimana nih? Apakah sudah siap untuk praktek coaching kali ini? Biarpun deg-degan Bu, tapi insya Allah siap lah. Iya, alhamdulillah ya. Nah, sekarang bagaimana nih perasaan Ibu dengan coaching kali ini? Saya merasa yakin Ibu kalau hari ini bisa berjalan dengan lancar. Iya, insya Allah ya. Mudah-mudahan semuanya berjalan dengan lancar ya praktek coaching kita kali ini. Baik, sebelum kita praktek coaching, kira-kira apa nih kompetensi yang akan Ibu kembangkan dalam kali ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan Ibu adalah mendengarkan aktif. Jadi selain itu saya juga ingin mengembangkan keterampilan saya dalam. Oke Kat, lanjut. Kompetensi yang akan saya kembangkan yaitu pendengar aktif. Ya, lanjut. Kompetensi yang akan saya kembangkan di sini adalah mendengar aktif Ibu. Selain itu juga kesadaran penuh, dan yang terakhir adalah membuat pertanyaan yang berbobot Ibu. Oke, baik. Berarti ada 3 kompetensi ya yang ingin Ibu Tuti kembangkan. Betul. Nah, kalau dilihat dari ketiga kompetensi yang ada dalam coaching, kompetensi mana sih yang akan Ibu fokuskan agar lebih spesifik lagi? Kompetensi yang ingin lebih saya kembangkan dalam kegiatan coaching hari ini Ibu adalah mendengarkan aktif. Jadi saya ingin mendengar lebih dalam lagi dan memperhatikan penuh permasalahan yang diungkapkan oleh coach saya Ibu. Oke, baik Bu Tutik. Dari kompetensi sebagai pendengar aktif, kira-kira adakah indikator ketercapaian yang ingin dicapai oleh Ibu Tutik sendiri? Indikator keberhasilan saya ketika saya mampu mendengarkan coach saya mengungkapkan permasalahannya dan saya bisa mengidentifikasi permasalahan yang disampaikan, saya merasa itu sudah berhasil Ibu. Oke, baik Ibu. Semoga kali ini Ibu dapat mengembangkan kompetensi yang Ibu rencanakan bersama coach ya. Baik, Ibu. Silakan Ibu. Terima kasih. Selamat sore Ibu Isa, bagaimana kabarnya hari ini? Selamat sore Bu Tutik, alhamdulillah saya baik. Bagaimana dengan Ibu? Alhamdulillah saya juga baik Ibu Isa. Terima kasih. Senang mendengar kalau hari ini Ibu dalam kondisi baik. Mudah-mudahan nanti sesi coaching kita kali ini berjalan dengan baik. Nah, sebelum kita mulai nih Ibu, saya ingin bertanya, apa tujuan Ibu atau tujuan yang ingin Ibu capai dalam sesi coaching kita kali ini? Ya, saya merasa siswa saya kurang antusias dalam pembelajaran dan saya ingin membahas bagaimana cara untuk meningkatkan motivasi mereka di kelas. Baik, jadi Ibu merasa anak-anak murid Ibu kurang semangat dalam ikut pembelajaran dan antusiasnya berkurang gitu ya Ibu. Jadi Ibu pengen mencari solusinya di sini, seperti itu Ibu?
Ya, saya ingin memahami faktor-faktor apa yang mungkin menyebabkan mereka itu kurang antusias dan bagaimana saya bisa membuat kelas itu lebih menarik lagi. Oh, seperti itu. Baik, terima kasih Ibu. Kita coba bareng-bareng mencari solusinya ya. Berarti Ibu ingin memahami faktor apa sebenarnya yang yang mempengaruhi anak-anak ini kurang antusias dan bagaimana Ibu bisa membuat kelas itu lebih menarik sehingga anak-anak belajar lebih antusias, seperti itu ya Ibu. Baik Ibu, berarti di sini Ibu ingin lebih memahami faktor-faktor apa yang mungkin menyebabkan anak-anak Ibu merasa kurang antusias di sekolah atau di pembelajarannya. Nah, bagaimana Ibu bisa membuat kelas itu lebih menarik sehingga anak-anak lebih antusias dalam belajar. Terima kasih untuk kejelasan tujuan kali ini Ibu. Kalau begitu kita ngobrol sedikit lebih dalam tentang situasi yang ada di kelas Ibu. Bagaimana biasanya Ibu melihat respon siswa selama pembelajaran? Mereka seringkali terlihat pasif dan kurang tertarik pada saat saya menjelaskan materi. Bahkan ketika saya mengajak mereka untuk diskusi, hanya sedikit yang mau berpartisipasi. Jadi ketika Ibu sudah mencoba menarik mereka untuk lebih aktif, partisipasinya juga masih kurang ya Ibu, seperti itu. Nah, biasanya apa yang Ibu lakukan untuk mencoba menghidupkan kelas seperti itu? Saya mencoba dengan memberi mereka tugas kelompok, tetapi mereka tetap terlihat tidak begitu tertarik, Bu. Jadi sebenarnya Ibu sudah mencoba ya Bu dengan metode memberikan tugas kelompok gitu. Tapi ternyata juga kurang berhasil untuk anak-anak. Jadi anak-anak tetap tidak merespon seperti apa yang Ibu harapkan, seperti itu ya Ibu. Nah, menurut Ibu nih, apa penyebabnya sehingga anak-anak ini kurang antusias? Apakah mungkin faktor materi atau metode yang Ibu pakai atau mungkin ada faktor lain yang mempengaruhi? Menurut saya mungkin metode saya ini kurang menarik ya Bu ya. Saya ini biasanya memberikan pelajaran itu, memberikan penjelasan itu panjang sebelum masuk ke tugas. Jadi seolah-olah mereka itu merasa boring terlebih dahulu kayaknya itu. Jadi begitu ya Ibu. Jadi sebenarnya sudah, kalau kita lihat dari perspektif anak nih Bu, apa ya sebenarnya yang mereka harapkan gitu dari pembelajaran yang Ibu laksanakan di sekolah? Sepertinya mereka butuh lebih banyak aktivitas ya yang melibatkan mereka secara langsung, seperti diskusi atau permainan edukatif Bu. Seperti itu ya Ibu. Jadi menurut Ibu nih, kalau Ibu menerapkan pembelajaran dengan metode yang lebih membuat mereka interaktif gitu ya Bu ya, mereka akan lebih aktif seperti itu ya Ibu. Nah, metode atau langkah apa nih yang bisa Ibu rencanakan biar anak-anak ini kembali antusias Ibu? Saya pikir kuis interaktif bisa jadi cara yang baik Bu, karena mereka biasanya lebih tertarik ketika ada elemen kompetisi atau tantangan. Saya juga ingin mencoba metode diskusi ya, di mana siswa bisa lebih aktif berbicara dan berpendapat. Jadi menurut Ibu metode kompetitif seperti kuis yang tadi Ibu sebutkan, atau lebih banyak melibatkan mereka untuk bicara atau mengeksplor diri seperti metode berkelompok, itu akan membantu mengembalikan antusiasme dalam pembelajaran, seperti itu ya Ibu. Nah Ibu, kira-kira nih apa yang bisa Ibu siapkan agar metode yang tadi Ibu sebutkan itu bisa terlaksana?
Saya bisa mulainya dengan menyiapkan beberapa kuis ya Bu ya, terkait materi yang akan saya ajarkan minggu depan. Kemudian juga akan merancang aktivitas diskusi yang memungkinkan siswa itu bekerja sama untuk menyelesaikan masalah. Jadi mereka itu sehingga lebih bersemangat dan lebih aktif kembali Ibu. Oh begitu, baik sekali Ibu. Ibu sudah punya rencana yang luar biasa ya Ibu. Apa kira-kira gini Bu, dari rencana yang sudah Ibu persiapkan tadi, kira-kira Ibu butuh bantuan atau dukungan dari lingkungan Ibu gitu? Apa yang bisa yang bisa mendukung Ibu, atau apakah ada dukungan yang Ibu butuhkan agar rencana tadi bisa berhasil Ibu? Saya rasa saya bisa memulainya sendiri dulu Bu ya. Tapi mungkin saya perlu ide lebih banyak lagi tentang cara merancang kuis yang menarik. Nanti mungkin saya akan berkolaborasi dengan teman yang sudah mempunyai pengalaman tentang merancang kuis ini Ibu. Wah luar biasa sekali. Berarti kalau nanti Ibu membutuhkan inspirasi lebih lanjut nih tentang kuis atau merancang pembelajaran yang lebih menarik, mungkin saya ada beberapa contoh Ibu yang bisa membantu Ibu nih. Setelah kita ngobrol nih Bu, bagaimana perasaan Ibu setelah menemukan langkah-langkah yang bisa dicoba nih? Kira-kira gimana nih? Saya senang sekali mendengarnya ya Bu ya. Mungkin langkah yang direncanakan itu sangat jelas dan terfokus ya. Kapan berencana untuk memulai menerap lanjut yang benernya aja Bu. Nggak apa-apa. Lanjut aja Bu. Yang tadi yang Percakapan yang salah. Yang percakapan yang salah. Sebentar, berarti saya merasa lebih optimis. Saya merasa lebih optimis. Saya pikir pendekatan ini bisa membuat perbedaan dalam cara siswa untuk berinteraksi di dalam kelas nantinya. Bagus sekali Ibu, saya senang mendengar itu. Nah, karena rencana yang Ibu buat sudah begitu jelas dan terfokus, kapan kira-kira Ibu bisa melaksanakan rencana itu? Ya, insya Allah saya akan mencobanya itu minggu depan saat mengajar materi baru Bu. Begitu ya, hebat sekali. Memang segala sesuatu yang bagus itu tidak perlu ditunda ya Ibu. Kalau bisa segera dilaksanakan, kita laksanakan. Hebat sekali. Saya harap Ibu strategi ini berjalan dengan baik. Setelah mencobanya, kita bisa bertemu kembali untuk melihat hasilnya. Dan saya berharap hasilnya positif Ibu. Sebelum kita akhiri nih Bu, ada nggak kompetensi yang ingin Ibu kembangkan lebih lanjut untuk sesi yang akan datang nih Bu? Saya kemungkinan akan mengembangkan kompetensi yang mendengarkan aktif itu sama untuk membuat pertanyaan yang lebih berbobot kembali Bu. Hebat sekali Ibu rencana yang sudah Ibu buat. Saya berharap strategi ini berjalan dengan baik Ibu. Setelah mencobanya kita bisa bertemu kembali untuk melihat hasilnya dan mendiskusikan perkembangannya lebih lanjut. Terima kasih atas keterbukaan dalam sesi ini Ibu. Terima kasih juga ya Bu ya, saya jadi merasa lebih siap untuk mencoba pendekatan baru ini. Mudah-mudahan nanti hasilnya positif Ibu. Ya, sama-sama, terima kasih. Wah, luar biasa sekali Bu Tuti, praktek coachingnya sangat menarik dan berjalan dengan baik ya. Terima kasih Ibu. Sudah terlihat nih alur tirtanya. Dan ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kembali kepada Bu Tuti terkait dengan pertanyaan yang sebelumnya tadi pada saat Bu Tuti belum melaksanakan coaching ya. Baik. Nah, Bu Tuti kira-kira dari indikator yang Bu Tuti ungkapkan, apakah indikator tersebut sudah berhasil dilaksanakan? Baik Ibu, kalau dari tadi berjalannya sesi coaching, saya merasa indikator yang tadi saya ingin kembangkan sudah berjalan dengan baik Ibu. Saya sudah mencoba fokus dengan apa yang disampaikan oleh coach, kemudian lebih banyak mendengarkan dan menahan untuk berbicara, lalu memahami apa yang disampaikan oleh coach saya. Tapi ada satu yang membuat saya merasa kurang maksimal Ibu. Oh begitu. Nah, sebenarnya apa yang membuat Ibu dapat menilai bahwa Ibu demikian?
Saya merasa pertanyaan-pertanyaan saya terlalu sederhana yang sebenarnya itu masih bisa dikembangkan Ibu, dan kurang membantu Koci untuk menggali lagi tentang permasalahannya. Oh begitu ya. Boleh saya menilai hasil pengamatan saya sendiri Bu Tutik? Mangga silahkan, dengan senang hati Oke, Bu. baik. Justru saya melihat bahwa Ibu Tutik sudah menanyakan tentang persepsi siswa terhadap pembelajaran. Dan itu sudah sangat baik, sangat relevan dengan situasi Koci ya. Bagaimana pendapat Ibu tentang pendapat saya ini? Saya merasa senang sekali Ibu, ternyata saya mendapat umpan balik yang positif. Terima kasih. Nah sekarang Bu Tutik, dari kompetensi itu yang sudah Ibu fokuskan, adakah kompetensi lain yang akan Ibu kembangkan? Ada Ibu, saya ingin mengembangkan kompetensi pertanyaan yang berbobot, karena hal ini akan membantu mencari solusi dari setiap permasalahan yang dikemukakan atau yang sedang dialami oleh Koci saya. Oh begitu, baik Ibu. Mudah-mudahan selanjutnya Ibu dapat mengembangkan potensi yang ingin Ibu gali lagi ya, yaitu tentang pertanyaan berbobot itu. Benar Ibu. Oke, baik. Saya akan refleksikan ya hasil observasi saya hari ini. Baik Bu Tutik, dalam praktek coaching kali ini, dari hasil observasi saya sebagai observer, Ibu sudah sangat baik dalam melaksanakan kompetensi coaching, yaitu sebagai pendengar yang aktif, di mana saya dapat melihat cara Ibu merangkum dan memahami semua permasalahan. Baiklah Ibu, kiranya cukup sampai di sini praktek coaching kita. Semoga pada pertemuan berikutnya kita dapat mengembangkan kompetensi yang lain. Terima kasih Ibu. Sama-sama.